adik-adik di rumah? Puji Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah sekolah minggu secara online, ditemani bersama Kakak Gesti dan Ibu Selvi dan juga Kakak Femi yang akan membawakan pelayanan firman. Sebagai lagu pembukaan, mari bersama-sama kita menyanyikan Bapa ku datang padamu. Ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik boleh mengumpulkan, kemudian setelah itu silahkan diberikan kepada orang tua. Untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke gereja. Mari kita bernyanyi bersama, bersyukur kepada Tuhan. Mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak-Mu sudah membawa persembahan syukur mereka. Tuhan memberkati supaya apa yang kami berikan hari ini senantiasa berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi agar senantiasa boleh menjadi saluran berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik yang lebih besar boleh mempersiapkan Alkitabnya. Kemudian adik-adik yang masih kecil silahkan duduk dengan manis sambil mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Mari kita bersama-sama bernyanyi Alkitab buku terindah.
terhadap orang tuanya. Tapi sebelum itu kita mau satu dalam doa dulu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali walaupun masih tetap dalam keadaan online. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, mari Engkau pimpin dan sertai Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, tidak jalan-jalan ke sana kemari dan tidak mengganggu teman kami. Ini doa kami Tuhan, amin. Adik-adik di rumah, pada minggu lalu kita telah bersama-sama mendengarkan tentang bagaimana ketaatan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bagaimana ketaatan Bapak Yusuf dan Ibu Maria kepada Allah. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana ketaatan Tuhan Yesus terhadap orang tua Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik tahu tidak siapa nama orang tua dari Tuhan Yesus? Kakak baru saja menyebutkan tadi loh. Adik-adik tahu tidak? Ya, betul. Nama dari orang tua Tuhan Yesus ialah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, sebelum itu kakak mau memberitahukan firman kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52. Di dalam Alkitab kita bisa lihat sama-sama. Bagi anak-anak yang berada di kelas besar, kalian bisa lihat di Alkitab kalian judulnya yaitu Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Nah, adik-adik kira-kira apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah? Sebelum kakak menceritakan itu, kakak mau memutarkan dulu sebuah video yang bisa adik-adik saksikan untuk mengetahui apa yang Tuhan Yesus lakukan di Bait Allah pada umur yang ke-12 tahun. Kita saksikan sama-sama ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Bapak Yusuf tinggal di sebuah kota yang bernama kota Nazaret. Di Nazaret, Bapak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Dan Bapak Yusuf juga rajin mengajari Tuhan Yesus bagaimana membuat beberapa benda dari kayu. Seperti yang adik-adik bisa lihat di video ini. Tuhan Yesus pandai dalam membuat bangku. Dan Tuhan Yesus sangat senang ketika Bapak Yusuf mengajarinya membuat bangku. Lalu, pada hari raya perayaan Paskah, semua orang pergi ke Yerusalem, tidak terkecuali Bapak Yusuf, Tuhan Yesus, dan Ibu Maria. Mereka pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban syukur mereka di Bait Allah. Mereka menempuh perjalanan yang sangat lama adik-adik. Lalu, ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka mempersembahkan korban syukur mereka. Dan setelah itu, tentu mereka semua kembali ke Nazaret. Adik-adik, di dalam rombongan itu, Tuhan Yesus tidak ada. Tapi Ibu Maria dan Bapak Yusuf mengira kalau Tuhan Yesus berjalan bersama dengan teman-temannya dalam rombongan itu. Dan setelah beberapa lama berjalan, Bapak Yusuf dan Ibu Maria baru sadar kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam rombongan itu. Lalu pergilah mereka mencari Tuhan Yesus. Mereka menyusuri jalan yang telah mereka lalui tadi untuk mencari Tuhan Yesus yang mungkin saja tersesat selama perjalanan pulang tadi. Mereka mencari, tapi mereka tidak menemui Tuhan Yesus adik-adik. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus mencari Yesus dan mencari. Lalu mereka kembali tiba di Yerusalem di Bait Allah. Alangkah terkejutnya Ibu Maria dan Bapak Yusuf melihat Tuhan Yesus berada di dalam Bait Allah sedang berbicara dengan pemuka-pemuka agama. Tuhan Yesus
Yesus dan pemuka agama itu berbincang-bincang. Pemuka agama banyak memberi pertanyaan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu. Dan Tuhan Yesus terlihat sangat cerdas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, adik-adik. Lalu Ibu Maria dan Bapak Yusuf mendekat kepada mereka. Dan Ibu Maria berkata, "Kenapa kamu berada di sini? Kenapa kamu tidak ikut pulang bersama-sama dengan kami dalam rombongan? Kami sangat khawatir kepadamu." Dan Tuhan Yesus menjawab kepada Ibu Maria, "Kalian tidak perlu khawatir karena saya berada di dalam rumah Bapakku." Dan Bapak Yusuf dan Ibu Maria mengajak Yesus pulang kembali ke Nazaret. Tuhan Yesus menaati orang tua mereka. Tuhan Yesus ikut pulang ke Nazaret bersama Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Lalu Tuhan Yesus tumbuh dan besar di Nazaret bersama Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, adik-adik, tadi kita telah bersama-sama melihat video yang bercerita tentang Yesus yang berada di Bait Allah pada hari raya perayaan Paskah, di mana Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya untuk ikut pulang ke Nazaret di saat Ibu Maria mengajak Tuhan Yesus pulang ke Nazaret bersama-sama dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk kita tetap taat kepada orang tua kita. Siapa di sini yang biasa disuruh oleh mamanya atau papanya untuk tidur siang tapi menolak? Nah, adik-adik, kalau adik-adik menolak saat mamanya dan papanya menyuruh adik-adik untuk tidur siang, itu namanya adik-adik tidak taat. Tuhan Yesus tidak suka kalau ada anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Karena Tuhan Yesus saja bisa taat kepada orang tuanya. Masa adik-adik tidak bisa taat kepada orang tuanya sendiri? Nah, Tuhan Yesus juga mau bilang kepada adik-adik kalau adik-adik taat kepada orang tuanya itu adalah bentuk kasih sayang adik-adik kepada orang tua kalian sendiri. Nah, di sini Kak Femi punya tangan taat. Kenapa Kak Femi bilang tangan taat? Karena di sini Kak Femi akan menunjukkan kata-kata yang adik-adik boleh ucapkan sebagai bentuk taatnya adik-adik kepada orang tua adik-adik. Yang pertama, ya mama, ya papa, siap laksanakan, oke. Dan yang terakhir, aku berjanji. Kita ulangi lagi ya. Semua angkat telapak tangannya. Yang pertama, ya mama, ya papa, siap laksanakan. Yang keempat, oke. Dan yang kelima, aku berjanji. Sekian firman kita pada hari ini. Terima kasih. Anak-anak, kalian tadi telah mendengarkan cerita Alkitab bagaimana Tuhan Yesus juga mau taat terhadap orang tuanya. Diharapkan anak-anak juga selalu mau taat dan dengar-dengaran terhadap orang tua dan juga terlebih terhadap Tuhan. Meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu T-A-A-T, taat. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk itu kakak mau adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena sesaat yang tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mau mengajarkan kepada kami untuk tetap taat kepada orang tua kami, untuk tetap taat kepada Tuhan, dan semoga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dapat melakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kami mau membawa anak-anak sekolah minggu-Mu dalam keseharian dan dalam pendidikan mereka, walaupun Engkau tahu Tuhan pada saat ini mereka masih bersekolah secara daring. Tuhan,
Untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu kami, mari Engkau pimpin dan sertai juga dalam tugas keseharian pekerjaan mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan setiap harinya Tuhan, itu semua dapat berbau harum di hadapan-Mu. Dan untuk anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, mari tetap Engkau pimpin dan sertai, hadirlah menjadi dokter yang tidak kelihatan bagi mereka Tuhan, mengangkat segala penyakit yang diderita anak-anak sekolah minggu kami. Dan untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu berjalan ini, terima kasih Tuhan untuk penambahan umur mereka, terima kasih untuk penambahan satu lagi umur bagi mereka Tuhan, biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam-Mu dan Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Tuhan, untuk guru-guru sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu dalam lingkup gereja Toraja Mamasa, Jemaat Ebenezer, biarlah kiranya kami tetap semangat Tuhan dalam melayani anak-anak-Mu, dalam membuat video virtual sekolah minggu yang nantinya akan disaksikan dan digunakan oleh anak-anak sekolah minggu-Mu bersekolah minggu dari rumah. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan di sekeliling kami, segala virus, pandemi yang saat ini kami hadapi, biarlah semua ini dapat berlalu dengan cepat seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, Kau sambut sempurnakan karena kami berdoa di dalam anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Kakak ingatkan bahwa setelah video ini, ada ayat hafalan yang harus kalian hafalkan. Buat dalam bentuk video, kemudian video tersebut adik-adik kirimkan kepada kakak pengasuh di daerah pelayanan kalian. Dan satu hal lagi, pesan ibu untuk kalian ingat, agar kalian tidak keluar rumah jika tidak perlu, gunakan selalu masker untuk melindungi diri kalian dan juga orang lain, cuci tangan, dan ingat selalu jaga jarak. Baiklah, kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Terima kasih. Dah.